Kemudian ini beberapa paradigma ini, jadi nanti kita akan tahu tentang positivisme, tentang post-positivisme, tentang konstruktivisme, tentang strukturalisme, tentang modernisme, tentang liberalisme, tentang feminisme, tentang studi kritis. Itu semuanya adalah paradigma cara berpikir. Ya, pokoknya pakai isme-isme gitu ya, karena isme itu adalah ideologi. Jadi jangan sembarangan gitu. Oh, kita cuma pakai saja, belum tentu. Nah, gitu ya. Ini kemudian ini post positivisme. Nanti kita akan belajar. Kalau nggak tahu, nanya. Ya, ini asumsi dasarnya. Kemudian ini penelitiannya nanti di kualitatif. Ya. Kemudian ini beberapa penelitian yang menarik sekali dan seiring dengan perkembangan zaman. Nanti sekarang metode terbaru itu ada namanya virtual etnografi. Kebetulan tahadus binikma, disertasi saya di UIN Bandung itu saya meneliti dengan pendekatan etnografi ya di 3 wilayah gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana cara meneliti orang gitu ya. Penelitian saya itu di komunitas terasing di Kampung Naga, mungkin tahu, di Tasik, kemudian Baduy di Banten, dengan Marunda Pulau di Jakarta. Juga sempat di Jambi itu juga ada anak dalam, kemudian juga ada di Papua juga, kemudian sampai ke Toraja sana. Jadi saya lebih senang penelitian yang sifatnya itu agak sedikit culture, kemudian juga sesuatu yang unik, yang aneh, gitu ya. Misalnya, kenapa sih ya kalau di Lampung, kemudian di Baduy juga, kemudian di Bali, perempuan itu ke sawah, nyangkul gitu ya. Kemudian juga memang, jadi kalau misalnya tadi kalau gender itu di Indonesia itu udah nggak laku, karena perempuan itu udah ke sawah dari dulu, ya, udah nyangkul itu udah biasa, bawa barang-barang yang banyak banget itu udah biasa, udah nggak aneh. Jadi nanti kita tahu feminisme dengan gender itu adalah produk dari ya kebudayaan Renaissance di masa lalu. Nah, gitu ya. Jadi harus tahu juga nih. Jadi penelitian itu menjadi sangat penting sekali. Jadi itu etnografi. Etnografi itu adalah melihat bagaimana sebenarnya karakter budaya, kemudian juga perilaku seseorang. Ya, misalnya nih, kita lihat siapa nih ya? Siapa yang kelihatan di sini siapa ya? Banyak. Dari gestur itu udah kelihatan. Gitu ya, dari gestur kita kelihatan. Misalnya kalau kita bilang mikir, telunjuk kita itu kemana? Mikir gitu ya. Atau mikir gitu ya. Benar ya. Jadi otak mikir itu di mana sih sebenarnya? Otak itu di mana? Akal itu di mana? Otak gitu ya, katanya otak di sini gitu, apa di sini gitu ya. Itu juga perlu diteliti. Jadi semuanya perlu penelitian sampai kepada diri kita. Misalnya nanya nih, kenapa ya saya kok begini amat ya? Gitu ya. Iya betul. Kenapa ya? Yang lain kok kulitnya agak putih cerah, saya kok sawo busuk ya? Oh, itu namanya di penelitian. Kalau di SMA itu ada antropologi. Ya, mulai dari Indonesia sawo matang. Ya, sawo matang gitu ya, agak busuk dikit lah gitu ya. Yang kemudian ke arah Vietnam, Thailand, oh agak putih. Ya, agak putih, agak sipit dikit. Kemudian ke arah Bangladesh, oh agak hitam. Ya, agak hitam, kecil, hidup lagi. Nah, ke India orangnya besar tapi kulitnya masih hitam juga nih. Ya, ada berbulu juga gitu ya. Kemudian lagi ke Pakistan, oh kulitnya tuh udah agak putih. Dan kemudian ke Timur Tengah, Middle East, orangnya putih gitu ya, tapi agak merah gitu, tapi agak beda. Ke atas lagi ada Eropa, ke atas lagi ada Cina, ada lagi Rusia, ada di Iceland, ada di Greenland. Kok manusia beda-beda, padahal cuma dari Nabi Adam. Ya, sampai di Afrika misalnya, kenapa Afrika Utara dengan Afrika Selatan itu dia berbeda? Ya jangan kan gak usah jauh-jauh. Kenapa Indonesia itu NTT dengan Papua kok berbeda dengan ras yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan dengan Sulawesi? Nah tapi itu kajian di antropologi. Ya, gitu ya. Jadi semua termasuk juga matematika. Kita bisa mengukur misalnya kemungkinan ya possibility untuk terjadinya chaos misalnya, untuk terjadinya tawuran. Misalnya nih, kenapa terjadi tawuran? Berarti ada case tadi nih. Kita ingin mengetahui bagaimana cara untuk mengetahui penyebab tawuran remaja. Yang ini caranya gimana? Pengen tahu nih.
Tawuran tuh kenapa sih? Yang sebelah mana ya? Oh, yang sana nih. Kira-kira pengen tahu nih cara untuk mengetahui penyebab tawuran bagaimana? Sering tawuran ya? Ini bukan sering, korban. Ya, jadi kenapa nih? Kenapa terjadi tawuran? Kalau kita jawab, oh mungkin karena itu namanya hipotesa. Hipotesa adalah jawaban sementara yang belum tentu kebenarannya dan harus diuji. Gimana caranya yang bisa jawab? Bagaimana cara saya membuat penelitian tentang penyebab tawuran anak-anak SMK di kota dan Kabupaten Bogor? Nah, itu namanya penelitian. Pakai metode yang tepat, datanya harus benar, teknik pengumpulan datanya juga betul, validitas datanya, kemudian juga how to analyze datanya, kemudian juga sampai kepada conclusion, menyimpulkan. Ya, gitu ya. Bisa pakai kualitatif, bisa pakai kuantitatif, bisa pakai mix method. Ya, metode campuran. Itu asiknya belajar metodologi penelitian. Oke, sampai sini any question? Ada pertanyaan? Ya, nanti kita lihat. Jadi ini penelitian kita akan pelajari fenomenologi, etnografi, case study, metode historical historical study, ada grounded theory, ya, dan yang lainnya. Nanti ada tahapan-tahapannya, contohnya, kemudian karakternya, how to analyze datanya, kemudian juga sumber dari datanya, ini grounded, cara pengumpulannya, how to collecting data, ya, kemudian juga pengamatan alamiah, ya, action research, ya, termasuk juga nanti dengan Islamic studies, bisa pakai usul fikih, bisa pakai maqasid syariah, bisa juga menggunakan pendekatan sejarah. Nah, ini nih ya, mental bangsa terjajah dan tidak mengetahui ilmu pengetahuan. Riset menunjukkan bahwasannya, ada yang pernah baca, mudah-mudahan otak orang Indonesia baru dipakai berapa persen? Ya, 5. Ada yang pernah baca? 0,2. Tahu nggak? Jangan-jangan kayak diskon 0,00001 gitu belakangnya ya. Ya, tapi yang betul baru 2,5% otak Indonesia itu dipakai. Sisanya apalagi sekarang nih ya, dengan perkembangan media ini, kalau tidak cerdas ya, ini nasihat untuk saya sendiri dan juga beberapa ya mungkin dosen, ustadz, kemudian juga tokoh, termasuk juga yang muda-muda sekarang itu banyak sekali memang terjebak kepada gadget juga. Yang produktif sih is okay, nggak ada masalah gitu. Cuman namanya itu nanti disebut dengan orange economy ya, atau mungkin yang ada 3F ya, ada fun, kemudian ada lagi apa? Ada bisa M juga ya, ada fun, apalagi fashion, kemudian apa? Food, apalagi entertain juga, pokoknya itu semuanya lah gitu ya. Nah, itu yang membuat apa, kita itu apa akhirnya menjadi ya sudah penikmat saja, user saja, tidak pernah bikin konten, giliran bikin konten cari yang pocong gitu ya, yang ini berlaku gitu ya, atau mungkin yang ketawa ketiwi gitu ya. Nah, jadi kurang produktif, sayang sekali. Nah, kita yang hadir di sini, yang jadi masuk di sini adalah makhluk-makhluk pilihan gitu ya, yang memang niatnya itu untuk belajar. Ya sudah bayar, sudah sampai dari pagi sampai sore gitu ya. Nah, kalau cuma dapat selembar ijazah sayang sekali. So, zaman sekarang nanti ada perkataan dari Renal Kasali yang mengatakan itu ijazah itu kadang nggak penting. The more important is skills. Ya, jadi kemampuan. Kalau cuma udah lulus misalnya nih ya, udah lulus S1 PAI, ngajar nggak jelas. Metode pembelajaran nggak bisa, pengetahuan juga itu saja, nggak berkembang, sayang sekali. Ya, kita mengajarkan, nah jangan sampai don't teach your student like your teach from the next from the teacher before. Jangan pernah mengajarkan siswa Anda seperti Anda diajarkan oleh guru Anda. Because the world is flat.
the world is change. Udah berubah semuanya sekarang. Makanya kalau hanya mendengarkan saja, kemampuan mendengar itu hanya 30 sampai 45 menit. Sehingga kemudian makanya student center learning, I will give you super challenging. Nah, yang membuat Anda akan terpana sepanjang masa. Oke, ini biasanya udah jam berapa nih? Belum mau perasaan. Indonesia banget Pak. Indonesia banget. Iya nih, apa namanya kadal ya. Iya, nah nanti ini juga pendekatan penting juga. Biasanya kalau saya mengatakan don't teach fish to fly and don't teach bird to swim. Jangan ajarkan ikan untuk terbang dan jangan ajarkan burung untuk berenang. Jangan ajarkan ayam untuk ke kampus. Nah, gitu ya. Jadi setiap kita, every us itu adalah unique person. Nah, jadi unik ya. Ingat unik ya. Kalau ilmu itu selalunya kalau kita belajar selalunya itu dari mana? Selalu dari Roma, dari Yunani. Gitu ya, nggak ada tuh Bu Nani, Teh Nani, nggak ada. Tetangga saya Yunani, ya Pak? Ada Bu Nani, itu tukang warung sebelah saya itu. Ada Yunani itu. Nah itu juga perlu kita belajar, gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan kasih challenge untuk masing-masingnya. Bisa pakai presentasi, bisa pakai short movie, bisa pakai webinar, bisa pakai sesuatu yang pokoknya yang kita bikin belajar. Tujuannya apa? Ingat, kuliah di sini tujuannya itu sebenarnya dua. How to speak fluently, ya bagaimana kita itu bisa ngomong, bisa mengungkapkan ide dan gagasan. Makanya kalau jadi presentasi lagi, bukan itu hanya latihan. Kalau bikin jurnal misalnya, itu latihan untuk mengungkapkan ide gagasan dalam bentuk tulisan. Karena untuk mengukur kemampuan orang sampai sekarang nanti di PAI misalnya di pendidikan, di guru, selalu yang diukur itu adalah nilai, ujian. Ya apalagi mungkin masih pakai multiple choices misalnya, pakai ABC. Ya, mungkin kalau mau pakai esai, gurunya malas ngureksi biasanya itu, langsung kasih nilai, gitu ya. Dosen juga ada juga kayak gitu biasanya tuh. Nah, yang penting adalah bagaimana mahasiswa ingat dalam kurikulum itu ada namanya learning experience. Apa itu learning experience? Belajar pengalaman. Pengalaman belajar. Jadi, saya dulu diajar sama Pak Misno itu sampai maghrib. Gitu ya, pengalaman tuh ya. Mungkin pas pagi-pagi jalan itu banyak kempes gitu ya. Mungkin juga banyak gangguan. Mungkin ada yang belum makan siang, cuma makan nasi doang gitu ya. Nah itu pengalaman belajar. Tapi lebih tepatnya pengalaman belajar itu adalah saya itu dulu pernah suruh maju ke depan, kemudian presentasi, itu akan ingat seumur hidup. Bikin tulisan, bikin jurnal, nanti diterbitkan. Nanti kalau sudah tua datang ke sini misalnya punya kakeknya nih sama cucunya datang ke sini. Ini tesisnya, skripsinya kakek nih. Wih, hebat kakek nih. Pernah bikin tesis dibantuin kali kayaknya deh. Nah, itu yang bikin Indonesia itu tidak maju. Oke. Nah, sekarang untuk mata kuliah ini siapa yang mau jadi koordinator? Yang mau jadi koordinator untuk mata kuliah metodologi penelitian siapa? Sultan. Nah, ini nih mental. Mental negara terjajah ini. Pantas Indonesia 3.500 tahun dijajah nih. Iya benar. Menunjuk orang lain, tidak pede dengan diri sendiri. Jangan sampai nunjuk orang. Ya, ishadu bi anna muslimun. Saksikan. Ingat dalam bahasa Arab itu misalnya Bapak, laisa sabab ha ammi wa ha abi, lakinis syabab ha ana. Ya, seorang pemuda itu bukan yang itu bapak saya, itu paman saya, bukan. Seorang pemuda adalah ini saya. Mana dadamu?
Tapi justru ini misalnya ini kayaknya nilainya A nih, karena termasuk bangsa maju duduk di depan, yang di belakang nih. Saya kagak balik lagi lagi. Ini kayaknya maju mundur nih kayaknya. Gak jelas nih, oke udah nih udah. Woi udah 1 jam lebih.